Dika. Kau mau apa? Hana dibuat gugup karena Dika kini menatapnya dengan intens. Kau tidak lupa dengan hutang yang belum kau bayar bukan? Tanya Dika sambil mendekatkan wajahnya dengan Hana. Hutang? Hana tergagap. Tubuhnya sontak merespon tindakan Dika dengan mundur ke belakang. Ya, hutang makan siangmu. Dika meraih pinggang Hana hingga pergerakan Hana terhenti. Oh iya. Aku harus membayarnya dengan apa? Hana berusaha untuk tenang walau jantungnya kini berdegup begitu kencang. Dengan jemari Dika mulai menempel di wajah Hana lalu membelainya. Dengan tubuhmu. Ucap Dika dengan berbisik di telinga Hana. Apa? Kedua mata Hana membola. Sedetik kemudian ia terdiam saat sebuah benda kenyal menempel di bibirnya. Perlahan Hana mulai hanyut dalam ciuman yang Dika berikan. Matanya terpejam dengan sebelah tangannya memeluk erat pinggang Dika. Hana mulai menggunakan instingnya membalas ciuman yang Dika berikan. Ciuman yang awalnya lembut itu pun kian memanas saat tangan Dika sudah berkeliaran kemana-mana. Terlalu hanyut dalam permainan Dika membuat Hana tidak sadar jika kini tubuhnya sudah polos tanpa sehelai benang pun. Pun dengan handuk yang melilit pinggang Dika sudah hilang dari tubuhnya. Kedua mata Hana terus terpejam hingga akhirnya terbuka diikuti jeritan kecil saat sesuatu yang asing mulai memasukinya. Dika menghapus bulir-bulir keringat yang kini membanjiri pelipis Hana dengan jari jempolnya. Hembusan nafas keduanya terdengar tidak teratur setelah melewati percintaan panas mereka yang terbilang cukup lama. Dika. Hana berusaha berucap namun suaranya terasa tersangkut di tenggorokan. Ada apa? Tanya Dika. Hana menggelengkan kepalanya lalu memilih membenamkan wajahnya di dada bidang Dika. Tidurlah. Ucap Dika seraya membelai lembut rambut Hana yang terasa lembab. Dika. Kenapa kau kembali menyentuhku? Apa kau tidak takut jika nantinya aku akan hamil? Terlebih minggu ini adalah masa suburku. Ucap Hana dalam hati. Ingin sekali Hana mengungkapkan isi hatinya namun ia sadar tidak akan bisa. 4 hari sudah Hana dan Dika lewati bersama di Bali. Hasil bulan madu yang diharapkan Gary dan William akhirnya terwujud sudah dengan terbobolnya gawang yang dijaga Hana. Bahkan di luar ekspektasi Gary dan William yang berpikir jika Dika akan kaku jika berada di atas ranjang karena buktinya Dika begitu ganas hingga membuat tubuh Hana remuk tak tertahankan. Pagi itu dengan bermalas-malasan Hana memasukkan barang-barang mereka ke dalam koper karena siang ini mereka akan kembali ke kota. Hana terlihat menguap beberapa kali merasakan kantuk yang teramat sebab ia baru saja tertidur pukul 4 pagi setelah melayani gairah suaminya yang seperti tidak ada habisnya. Jika terus begini aku yakin benar-benar tidak bisa berjalan dengan benar ke depannya. Rungut Hana. Bagaimana tidak, belum hilang rasa sakit di area intinya Dika telah kembali membuatkan rasa sakit yang baru di tubuhnya. Dia itu benar-benar ganas. Rungut Hana lagi. Siapa yang ganas? Tanya Dika yang sudah berada di belakang tubuh Hana. Dika. Hana mengelus dadanya merasa terkejut melihat kedatangan Dika secara tiba-tiba. Siapa yang kau bilang ganas, Hem? Tanya Dika dengan tatapan mengintimidasi. Tidak. Aku tidak ada mengatakan ganas. Bohong Hana. Sungguh ia merasa takut melihat tatapan Dika saat ini. Dika tidak percaya begitu saja. Ia dekatkan wajahnya dengan Hana hingga Hana memejamkan kedua matanya. Aku tahu kau sedang berbohong. Ucapnya lalu menghembus wajah Hana. Setelahnya Dika menjauhkan tubuhnya lalu berjalan ke arah ranjang untuk mengambil ponselnya. Sedangkan Hana mengelus dadanya setelah kepergian Dika. Bagaimana bisa dia tiba-tiba sudah berada di belakangku? Ucap Hana dalam hati. Hana pun kembali melanjutkan kegiatannya memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Cepat bersihkan tubuhmu karena sebentar lagi kita akan keluar membeli oleh-oleh. Perintah Dika. Apa? Oh astaga. Aku melupakan jika kita belum membeli oleh-oleh. Hana menepuk jidatnya.
Kemudian bangkit dari duduknya. Kau ingin kemana? Tanya Dika. Tentu saja aku ingin ke kamar mandi. Balas Hana lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Melihat tingkah Hana membuat Dika menggelengkan kepalanya. Karena pasti setengah jam lagi istrinya itu dibuat bingung karena lupa membawa pakaian gantinya. Dan benar saja, setengah jam kemudian kepala Hana nampak menyembul dari pintu kamar mandi yang terbuka sebagian. Dika, bisakah kau mengambilkan pakaian ganti untukku? Tanya Hana dengan suara sedikit keras agar Dika mendengarnya. Dika mengalihkan tatapan dari ponselnya pada Hana. Kenapa aku harus mengambilkannya? Kau bisa keluar dari dalam kamar mandi seperti itu saja. Cetus Dika. Mendengar ucapan Dika membuat Hana terbelalak. Tapi aku hanya memakai handuk dan itu sangat, ucapan Hana terputus karena Dika menyangkalnya. Kau tidak perlu malu karena aku sudah melihat bahkan merasakan tubuhmu. Ucap Dika dengan wajah datarnya. Apa? Yang benar saja dia berkata seperti itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Hana menghela nafas panjang. Mau tidak mau ia pun keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk melilit sebagian tubuhnya. Langkahnya yang terburu-buru membuat Hana tersandung kakinya sendiri. Au! Ringis Hana mengelus kakinya yang terasa sakit. Mendengar rintihan Hana membuat Dika sontak berdiri dari duduknya. Dasar ceroboh! Cetus Dika setelah berjongkok di depan Hana. Kakiku sakit sekali. Ringis Hana. Bisakah kau berjalan menggunakan mata dan kakimu dengan benar? Tanya Dika. Tangannya pun bergerak meraih kaki Hana lalu memijitnya. Hana terdiam. Jantungnya berdegup begitu kencang merasakan hangatnya tangan Dika yang kini memijat kakinya. Segera pakai bajumu karena waktu kita tidak banyak. Perintah Dika setelah memijit kaki Hana. Hana mengangguk lalu bangkit dari duduknya. Kenapa kakiku tidak sakit lagi? Tanyanya sambil menggoyangkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Apa dia memiliki bakat seorang tukang urut? Tanya Hana lalu tertawa kecil. Dika, tunggu aku. Hana berjalan tergesa-gesa mengikuti langkah Dika keluar dari dalam ruangan bandara sambil menyeret koper milik Dika. Dika hanya diam sambil terus berjalan keluar tanpa memperdulikan teriakan Hana. Namun langkahnya seketika terhenti saat melihat sosok kedua sahabatnya baru saja keluar dari dalam mobil. Hai Dika. Hana. Sapa William dengan senyuman jahilnya. Hai William. Balas Hana. Sedangkan Dika hanya diam sambil menatap tajam pada William dan Gary. Bagaimana bulan madu kalian? Apa berjalan dengan lancar? Tanya Gary sambil menaikkan sebelah alis tebalnya. Itu. Hana nampak ragu untuk berbicara. Tentu saja lancar. Pungkas Dika. Gary tersenyum tipis begitupun dengan William. Entah mengapa mereka sangat senang menggoda sahabat kakunya itu. Wah, sepertinya sebentar lagi Ray, Rahel dan Flo akan dapat teman baru. Ucap Gary dengan tersenyum menyeringai. Kau benar. Ketiga bayi kita akan memiliki teman baru dari kulkas 12 pintu dan Hana. Seloroh William. Mendengar ucapan Gary dan William sontak membuat wajah Hana memerah. Ia cukup paham kemana arah pembicaraan kedua sahabat suaminya itu. Apa kalian sudah selesai berbicara? Tanya Dika dengan wajah dibjinnya. Tentu saja belum. Tapi karena kau sudah bertanya terpaksa kami mengakhirinya. Balas William. Dika mendengus. Menyingkirlah karena aku mau lewat. Perintah Dika. Kau sungguh tidak sopan sekali. Kami datang untuk menjemputmu namun begini balasanmu. William memasang wajah pura-pura bersedih. Dika jangan seperti itu. Lirih Hana merasa tidak enak dengan William dan Gary. Sudahlah. Sebaiknya sekarang kalian masuk ke dalam mobil. Ucap Gary yang sudah tidak ingin membuat Dika semakin kesal. Dika hanya diam namun menuruti perintah Gary. Sedangkan Hana masih berdiam diri di tempatnya sambil menatap tidak enak pada William dan Gary.
Maafkan sikap Dika, ucap Hana. William tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Hana. Sebaiknya sekarang kau segera masuk ke dalam mobil sebelum suamimu itu berteriak menyuruhku masuk ke dalam mobil. Seloroh William. Hana tersenyum lalu mengangguk. Kemudian ia pun menyusul Dika masuk ke dalam mobil. Dika, Hana, kalian sudah pulang? Mama Puspa terlihat berjalan tergopoh-gopoh ke arah Hana dan Dika yang baru saja memasuki rumah. Mama. Hana memeluk tubuh Mama Puspa yang sudah berada dekat dengannya. Bagaimana liburanmu sayang? Apa menyenangkan? Tanya Mama Puspa setelah melepas pelukannya. Hana mengangguk seraya tersenyum. Liburannya sangat menyenangkan, Ma. Balas Hana sedikit berbohong. Tentu saja liburannya tidak begitu menyenangkan karena Dika lebih banyak mengurungnya di dalam kamar dibandingkan jalan-jalan. Mama Puspa ikut tersenyum. Pandangannya pun beralih pada Dika. Dika, Mama lihat wajahmu lebih segar setelah pulang dari bulan madu. Goda Mama Puspa. Mama ini bicara apa? Ucap Dika yang sudah paham arah pembicaraan Mama Puspa. Mama harap tidak lama setelah ini kalian akan memberikan Mama cucu. Balas Mama Puspa. Hana tertunduk. Sedangkan Dika menatap malas pada mamanya yang tidak berbeda jauh dengan kedua sahabatnya. Dika naik ke kamar dulu. Ucap Dika tidak ingin larut dalam ucapan mamanya. Mama Puspa mengangguk. Pergilah. Mama ingin berbicara sebentar dengan menantu Mama ini. Balas Mama Puspa. Dika menatap Hana yang kini tertunduk dengan jemari saling bertaut. Ia dapat melihat jika Hana tengah menahan malu mendengar ucapan mamanya baru saja. Kemarikan koperku. Ucap Dika lalu mengambil alih kopernya. Setelahnya ia pun berjalan ke arah lift sambil menarik dua koper di tangannya. Setelah kepergian Dika, Mama Puspa pun menarik tangan Hana dan membawanya duduk di ruang tengah. Hana, coba ceritakan pada Mama bagaimana bulan madumu dengan Dika. Pinta Mama Puspa dengan mata berbinar. Bulan madu Hana dan Dika begitu menyenangkan. Dika membawa Hana jalan-jalan dan membelikan Hana makanan yang cukup banyak. Cerita Hana dengan polosnya. Mama Puspa seketika menggeleng. Bukan itu maksud Mama. Tapi, Mama Puspa memperhatikan sekitar lalu mendekat bibirnya di kuping Hana. Bagaimana bulan madumu dan Dika membuat cucu untuk Mama? Apa? Hana dibuat terkejut mendengar ucapan mamanya. Hana, ayo ceritakan. Mama Puspa terlihat tidak sabar mendengar jawaban menantunya. Itu. Hana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak mungkin ia menceritakan dengan rinci bagaimana Dika menyentuhnya hingga membuatnya melayang dan tidak dapat berkata-kata. Dan bagaimana pria itu mengurungnya di dalam kamar hingga ia tidak begitu menikmati liburannya selain bercinta. Sudahlah. Mama rasa kau begitu malu untuk mengatakannya. Mama Puspa menjauhkan tubuhnya dari menantunya seraya tersenyum kaku. Ia menyadari sikapnya yang sedikit berlebihan pasti membuat Hana malu untuk menceritakannya. Sekarang lebih baik kau menyusul Dika ke dalam kamar dan istirahat. Lanjutnya kemudian seraya mengelus pundak Hana. Hana terdiam sesaat lalu mengangguk. Kalau begitu Hana pamit ke kamar dulu, Ma. Ucap Hana. Mama Puspa mengangguk lalu tersenyum sebagai jawaban. Hana pun bangkit dari duduknya lalu berjalan ke arah tangga untuk naik ke kamarnya. Kenapa Mama bertanya seperti itu? Membuat pipiku panas saja. Gumam Hana seraya memegang kedua pipinya. Kakinya terus melangkah hingga sampai di depan pintu kamarnya. Ceklek. Apa yang Mama bicarakan kepadamu? Suara Dika yang terdengar tiba-tiba saat Hana baru memasuki kamar membuat Hana terkejut dan mengelus dadanya. Hanya pembicaraan singkat. Balas Hana. Dika mendengus. Apa Mama mempertanyakan sesuatu yang tidak-tidak kepadamu? Tanya Dika. Hana mengangguk lalu dengan cepat menggeleng.
Mama hanya bertanya apakah liburanku menyenangkan. Jawab Hana berbohong. Karena tidak mungkin ia mengulang kembali pertanyaan mertuanya yang bisa membuat pipinya merona. Melihat ekspresi Hana yang gugup membuat Dika menyimpulkan jika istrinya itu tengah berbohong tentang percakapannya dan mamanya. Dika tak lagi melanjutkan pertanyaan dan lebih memilih kembali fokus pada ponsel di tangannya yang sejak tadi bergetar. Melihat respon Dika yang sudah tak lagi menghiraukannya membuat Hana memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk membuang hajatnya yang sejak tadi ia tahan. Keesokan harinya. Dokter Hana, tunggu. Suara Fitri yang terdengar cukup keras memanggil namanya membuat langkah Hana yang ingin masuk ke dalam ruangannya terhenti. Fitri, ada apa? Tanya Hana setelah Fitri berada di dekatnya. Tidak ada apa-apa, dokter. Saya hanya merindukan dokter Hana setelah 4 hari tidak bertemu. Terang Fitri. Kau ini bisa saja. Hana menepuk pelan pundak Fitri. Aku ini hanya pergi 4 hari bukan 4 tahun. Ucap Hana. Fitri tersenyum. Walau begitu saya tetap merindukan dokter. Terlebih merindukan dokter Dika yang juga tiba-tiba tidak masuk bekerja selama 4 hari. Ucap Fitri dengan tersenyum tipis di akhir ucapannya. Glek. Hana menelan salivanya susah payah mendengar ucapan Fitri. Entah mengapa ia merasa ada yang sedang disimpan dan diketahui Fitri saat ini tentangnya. Oh iya. Dokter Dika tidak masuk bekerja juga selama 4 hari? Kebetulan sekali. Balas Hana dengan berusaha menghilangkan rasa gugupnya. Untung saja ia memiliki bakat berakting hingga tidak sulit menghadapi situasi seperti saat ini. Benar, dokter. Kebetulan sekali bukan? Balas Fitri. Tatapan kini terlihat penuh menyelidik pada Hana. Hana mengangguk membenarkan. Pandangan Hana pun beralih pada langkah kaki yang kini mendekat ke arahnya dan Fitri. Hana, kau sudah kembali bekerja? Tanya Arka. Hana mengangguk seraya tersenyum. 4 hari tidak bertemu denganmu cukup membuatku merindukanmu. Ucap Arka dengan tersenyum. Kak Arka ini terlalu berlebihan. Balas Hana sedikit malu mendengar ucapan Arka. Aku tidak berlebihan. Aku memang merindukanmu. Ucap Arka lagi. Hana hanya tersenyum sebagai jawaban. Mereka pun mulai terlibat percakapan singkat tanpa menyadari jika kini seseorang tengah menatap tajam ke arah mereka.